Saudara Rafael Alun Trisambodo buka suara soal status tersangka dan penggeledahan oleh KPK, termasuk sumber hartanya. Simak wawancara jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dengan Rafael Alun. Saudara, saat ini sudah bersama dengan Kompas TV mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang kemudian akan berbincang dengan kita setelah kemarin KPK sudah menetapkan status sebagai tersangka dan juga melakukan penggeledahan. Apa saja yang ditemukan oleh KPK dari sudut pandang Rafael Alun? Kita akan berbincang langsung dengan Pak Rafael. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih kesempatannya untuk Kompas TV. Ini kita berangkat ke LHKPN nih, Pak. Ini kasusnya masih berjalan sampai dengan saat ini. Bapak sudah ditetapkan juga sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun. Terkait dengan hal itu tanggapannya seperti apa, Pak? Saya mau tidak mau harus mengikuti proses hukum karena memang saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah warga negara yang patuh dengan hukum. Namun saya juga akan mencoba berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kuasa hukum saya apa yang sebaiknya harus saya lakukan. Tapi pada prinsipnya saya menerima saja karena saya memang tidak bisa apa-apa. Saya menerima saja apa yang telah ditetapkan oleh KPK. Tapi kalau dari ya selama 12 tahun itu apakah artinya dari Pak Rafael sendiri ini membantah adanya tudingan atau dugaan dari KPK itu? Menerima gratifikasi karena kan harta kekayaannya juga ini jadi sorotan publik 56 miliar cukup besar. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita flashback kepada kepemilikan harta saya, aset tetap saya sejak tahun 2011 ketika pertama kali saya memiliki kewajiban melaporkan LHKPN itu sampai dengan saat sekarang itu tidak ada pertambahan. Jadi pertambahan nilai itu hanya karena nilai jual NJOP. Jadi yang saya pahami selama ini adalah KPK mengharapkan LHKPN itu dilaporkan sesuai dengan nilai pasar. Nah, pemerintah mempresentasikan nilai pasar itu dengan NJOP. Jadi nilai NJOP itulah yang saya laporkan. Jadi sebetulnya saya kalau mau laporkan aset saya itu 15 miliar, saya bisa saja. Saya tidak perlu melaporkan dengan NJOP, tapi melaporkan dengan nilai perolehan. Satu pertanyaan juga nih Pak, ini mungkin sebetulnya pertanyaan dari awal kasus ini mulai muncul ke publik begitu. Apakah mungkin seorang pejabat pajak eselon 3 punya harta kekayaan yang cukup besar begitu? Karena kalau kita lihat, kalau saya cari begitu ya, gaji pokok eselon 3 ini kisarannya di 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Kemudian tunjangan tertingginya itu biasanya di 46 sekian juta begitu ya, 46 juta. Nah, apakah mungkin sumbernya bisa dijelaskan Pak kepada publik? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara mungkin dan tidak mungkin semuanya mungkin, karena tergantung dari apa yang dia kerjakan. Jadi seperti yang saya lakukan dengan keluarga saya, selain saya bekerja di kantor pajak, keluarga saya juga memiliki berbagai macam usaha. Nah, usaha-usaha itulah yang memberikan hasil kepada pertambahan aset ini. Di sisi lain, kami juga memperoleh hibah dari orang tua. Jadi aset-aset yang bernilai besar itu hibah dari orang tua. Jadi ada 3 aset, itu hibah dari orang tua. Yang satu sudah saya jual tahun 2010 dan pada saat itu juga saya belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN, tapi di SPT saya aset itu ada. Kalau tadi juga ada tas-tas yang kemudian disita. Kalau tadi Bapak bilang kan ada gaya hidup yang kemudian dilihat dari keluarga akhirnya menyimpan ke SDB. Yang disita KPK jumlahnya berarti signifikankah untuk kemudian diuangkan misalnya dari barang-barang, ada Brompton, ada tas-tas juga tadi, ada perhiasan yang dipakai sehari-hari? Iya. Jadi kalau bicara jumlah yang disita oleh KPK, saya rasa itu memang milik saya dan nilainya ya memang seperti apa adanya. Tapi kalau bicara nilai tas, dari 70 tas yang disita oleh KPK, itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Ini juga satu hal lagi yang kemudian di publik bergulir, ini berkaitan dengan
Ada nama artis yang terseret Pak, inisialnya R. Ini baru lagi nih Pak, ada artis berinisial R yang diduga ada kaitannya dengan menantu Bapak, ada bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya ada pemikiran bahwa jangan-jangan ada aliran dana juga nih sampai ke artis ini begitu, sebagai bentuk dari TPPU atau apa nanti perpanjangan dari kasus yang sedang berjalan saat ini. Itu siapa Pak artis R? Saya malah mikir inisial R itu Rafael ya. Tapi karena memang saya nggak kenal dengan artis satupun, saya nggak punya koneksi dengan artis manapun, jadi silahkan disikapi artis itu siapa, karena saya sendiri tidak pernah mengenal artis gitu. Tadi saudara kita sempat berbincang berkaitan dengan banyak hal, mulai dari penggeledahan, dinyatakan sebagai tersangka dan proses hukumnya juga masih berjalan. Sampai dengan saat ini KPK belum memberikan statement lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Kita nantikan bagaimana jalannya kasus ini, apakah nanti akan ada fakta-fakta baru yang diungkap. Tentu kita akan mengikuti bagaimana prosesnya. Ini Putu Trisnanda, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.